Salam damai untuk kita semua. Saya Elizabeth, Kepala SMA Katolik Untung Suropati Krian. Sekolah kami terkenal dengan sebutan Smakuska Bersinar. Visi SMA Katolik Untung Suropati Krian adalah terbentuknya pribadi yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berbudaya disiplin, terampil dan berprestasi, yang dijiwai oleh nilai-nilai Kristiani. SMA Katolik Krian dengan moto bersinar, beriman, bersikap, benar. Kehadiran SMA Katolik Untung Suropati Krian di tengah-tengah masyarakat sebagai daya upaya keikutsertaan dalam mencerdaskan anak bangsa yang makin bersinar, makin beriman, mampu bersikap dan bertindak benar. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Katolik Untung Suropati Krian yang orientasinya pada pembinaan karakter diaktualisasikan oleh sekolah kami melalui kegiatan praktik baik meliputi pembinaan karakter, diantaranya rekoleksi, kerohanian, live-in, puasa iman, napak tilas, dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut akan menumbuh kembangkan pengalaman peserta didik untuk dapat mengolah rasa, mengolah pikir, dan mengolah karya. Sejak SMA Katolik Untung Suropati Krian mendapat SK sebagai sekolah penggerak, kegiatan pembekalan diawali dengan diklat Komite Sekolah Penggerak yang diadakan selama kurang lebih 2 bulan oleh Komite Pembelajaran yang terdiri dari 5 guru dan kepala sekolah. Dari diklat komite pembelajaran ini diharapkan mampu mengimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain. Kegiatan pengimbasan ini dilakukan melalui kegiatan in-house training yang diadakan selama 1 minggu. Tujuan pengimbasan ini merupakan bentuk upaya kepala sekolah mengupgrade pengetahuan dan informasi akan kurikulum merdeka yang menitik beratkan pada diferensiasi peserta didik. Selain itu, juga dilakukan raker atau sinau bareng yang dilakukan setiap hari Senin. Dalam sinau bareng, kita diajak sharing tentang kesulitan-kesulitan yang dialami guru dalam mempersiapkan ataupun dalam proses pembelajaran, sehingga didapatkan solusi atau jalan keluar dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dalam video yang kami sajikan ini, kami sudah menerapkan diferensiasi pembelajaran. Peserta didik akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki yang terdiri dari kelompok paham dan tidak paham. Dari pengelompokan inilah pendidik dapat memberikan perlakuan atau pendekatan pembelajaran yang berbeda. Kelompok peserta didik yang paham akan lebih aktif dan kritis dalam setiap pembelajaran. Pada kelompok ini, fungsi guru hanyalah sebagai fasilitator, di mana berperan mendampingi dan membantu apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam pemahaman ataupun pemecahan masalah dari konten yang dipelajari. Sumber belajar yang dilakukan tidak terpusat dari Bapak Ibu guru, melainkan mereka dapat mencari dari sumber belajar lain. Sedangkan untuk kelompok peserta didik tidak paham, guru atau pendidik mendampingi secara intensif agar apa yang dihasilkan minimal sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini adalah sebagai satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila dalam pelaksanaannya. Tema dalam proyek ini terbagi menjadi beberapa bagian. Tema yang pertama kami laksanakan ialah kewirausahaan. Pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2022, tim fasilitator memilih tema kewirausahaan yang mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila dengan proyek menggali potensi daerah melalui entrepreneur muda. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran, menggali potensi peserta didik dan daerah, serta memberdayakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam mengembangkan wirausaha. Fokus pada tema yang kami pilih ialah menggali potensi daerah Sidoarjo yang diawali dengan peserta didik mulai mengidentifikasi hal-hal yang perlu untuk digali dari potensi daerah Sidoarjo.
Kegiatan awal yaitu dengan mengidentifikasi jumlah produk bandeng dan udang yang berlimpah. Hal itu bertujuan untuk mendorong pengembangan potensi daerah Sidoarjo akan bandeng dan udang yang akan diolah menjadi kuliner yang kreatif. Tantangan baik dari dalam cara pandang mereka terhadap produk olahan bandeng dan udang yang susah untuk diolah dan belum banyak dikenal oleh kalangan muda. Dalam perencanaan usaha atau proses pembuatan proposal, siswa juga merencanakan strategi yang digunakan. Strategi tersebut dilakukan untuk dapat tercapainya tujuan usaha yang akan siswa lakukan. Strategi penjualan yang baik akan mempengaruhi usaha yang akan dijalankan. Strategi penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Media yang digunakan juga sangat banyak, baik strategi penjualan secara online ataupun offline. Misalnya saja, strategi online menggunakan aplikasi jual beli online. Di zaman modern ini, siswa dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai strategi penjualan usaha yang dilakukan. Dengan adanya hal ini, membuat siswa merasa lebih mudah dan efisien dalam mempromosikan produk kreatifnya. Selain itu, strategi lainnya juga bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan secara langsung ke teman, bapak ibu guru maupun orang tua. Dengan perencanaan usaha yang sudah dibagi sesuai dengan peran masing-masing, siswa mampu untuk membuat suatu brosur sebagai media promosi yang digunakan dalam strategi pendekatan secara langsung tersebut. Dari hal ini, siswa mampu untuk berpikir kreatif serta bergotong royong, berbagi peran. Untuk kegiatan selanjutnya akan dilakukan pada tahap eksperimen produk olahan bandeng dan udang. Peserta didik dalam proyeknya mulai mengolah bandeng dan udang secara bersama di sekolah sesuai dengan ide usaha masing-masing kelompok. Praktik olahan bandeng dan udang ini selain bertujuan untuk mengembangkan ide menjadi usaha, hal ini juga dapat bertujuan untuk meningkatkan kerjasama peserta didik dalam berbagi peran dan kesepakatan kerja. Tim fasilitator dapat menilai kesadaran akan pentingnya berkolaborasi dan kerjasama tim yang berfokus pada proyek. Dalam menjalankan proyek ini, siswa memikirkan segalanya secara matang. Banyak yang menjadi pertimbangan untuk membuat suatu produk olahan kreatif, baik itu menu sampai pengelolaan keuangan. Hal ini tentunya juga menjadi sebuah pokok bahasan dalam perencanaan usaha. Modal yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proyek ini, modal yang didapatkan dari berbagai cara. Ada yang memperoleh modal dari kas kelas, ada juga yang mendapatkan modal dengan melakukan kerjasama dengan mitra sekolah, yaitu kantin. Perencanaan modal, harga jual, bahkan sampai laba pun siswa yang berperan aktif untuk menentukan mana yang terbaik bagi mereka. Dengan hal tersebut, siswa mampu untuk menentukan pengelolaan uang dengan rasa tanggung jawab. Yang pertama, saya belajar mengenai karakter seorang wirausahawan yang baik. Kedua, saya juga belajar cara melihat peluang bisnis. Dan yang terakhir, saya sadari bahwa untuk melakukan kegiatan bisnis ini memerlukan kerjasama tim. Kelima ini, saya mempelajari karakter seorang wirausahawan, yaitu saya memiliki sifat kepemimpinan dan pantang menyerah. Dan untuk kehidupan kedepannya, saya mampu menerapkan ini untuk ketika saya gagal dalam usaha saya mampu berdiri kembali dan bangkit memulai usaha saya dari awal. Dari kegiatan-kegiatan P5 yang sudah dilakukan, sekolah mampu membentuk karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis, bergotong royong, dan kreatif. Dengan karakter-karakter yang terbentuk ini, peserta didik akan mampu menganalisa gagasan dan informasi yang muncul dari berbagai sumber, membangun tim, dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, serta dapat mengekspresikan ide yang ada pada peserta didik, serta memikirkan segala resiko yang muncul dengan mempertimbangkan perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan ketika gagasannya direalisasikan. Semangat berjuang!